Halo teman-temanku semua, kita lanjutkan di video yang keempat ya. Selamat datang di channel Sobat Katlos Saham. Langsung saja ada Antam. Video yang pertama. Saham yang pertama ada Antam terkoreksi 0,91% di harga 1635. Jika kita melihat dari broker summary dia netral aja. Dan di sini AK masuk, ZP masuk, KZ masuk. Ya, ini mainan asing ya untuk Antam. Mainan asing ya netral aja sih kalau kayak gitu. Kita melihat dari Broksum jualan dan pembelian netral. Kalau kita melihat dari broker summary dia, wah ini broker summary technical ya, astagfirullah, typo mulu. Technical dia kurang oke guys. Kalau kayak gini guys, technical dia kurang oke, namun boleh jadikan patokan jika dia mantul di harga 1625 sampai 1600 itu masih oke. Berarti dia koreksi sehat, naik, koreksi sehat, terus naik lagi gitu. Kalau dia mantul di 1625 sampai 1600. Kalau dia jebol 1600, maka dia bukan koreksi sehat lagi namanya, tapi memang udah distribusi gitu ya. Boleh dicoba. Kalau teman-teman suka Antam itu di 1635 sampai 1600 area beli. SL jika dia closing di bawah 1600. Target TP nanti boleh di 1675 sampai 1700 ya. Jika dia break garis warna hitam dia cakep. Secara daily, kalau kita cek secara weekly dia masih ada potensi naik kembali ke 1670 tuh kan. Ya 1670, 1675 lah ya. Sampai 1700. Jadi secara weekly menarik, maka masih ada potensi untuk naik kembali. Kalau kita melihat dari weekly, RSI cakep, MACD pun masih boleh-boleh aja lah ya. Kalau dari daily memang dia terlihat koreksi sehat, namun MACD-nya bagus. MACD-nya bagus, koreksi sehat ini berarti ya. Kesimpulannya Antam 70% ada potensi naik jika dia tidak jebol 1600. Gitu aja untuk Antam, menarik. Lanjut ada PYFA. PYFA terkoreksi 1,12% di harga 176. Kalau kita lihat dari Broksum dia ada tampungan dari BK dan YP. Cakep lah ya. Boleh dicoba ini kalau lihat dari Broksum. Oke, kalau kita melihat dari technical daily PYFA, kita tinggal nunggu MACD-nya bagus aja sih. Sekarang dia MACD masih berproses ya. Berarti dia koreksi sehat untuk MACD. Tunggu aja. RSI pun udah mulai menarik, jadi cicil-cicil saja untuk PYFA dari 175 sampai 170. SL jika jebol 168. Target ini bisa ke 180, 185 sampai 190. Oke, kalau MACD-nya udah GC ini tambah bagus lagi guys secara daily ya. Tinggal pantau aja besok tanggal 8 dia mau gimana. Kalau kita melihat dari weekly dia ada potensi pembalikan arah ya, dia tertahan di garis warna biru weekly 175, dia closing di situ dan itu bagus. Menurutku ini bagus. Ada potensi dia balik arah naik kembali. Untuk PYFA cakep lah ya. Cakep. Tadi trading plan-nya sudah kita sebutkan. Silahkan yang suka PYFA boleh dipantau. Lanjut ada MHKI. Netral, closingnya di harga 92. Kalau kita melihat dari Broksumnya menarik, namun ini kayak saham zombie ya, karena akumnya tipis-tipis. Ya tidak terlalu tebal ya, apa-apalah. Nggak usah lihat Broksum lah ya. Kita analisa Broksum formalitas aja sebenarnya. Secara weekly dia chart apaan coba? Banyak kali lah ini jarum suntik. Aduh. Weekly-nya nggak ada indah-indahnya ya guys kalau kita melihat dari weekly. Namun secara daily dia MACD-nya menarik dan RSI pun cakep. Tapi MHKI ini tipe saham yang nggak suka bertahan lama ya. Dia bukan tipikal saham yang setia, berarti nggak suka bertahan lama dia. Habis naik turun lagi, habis memberikan kebahagiaan
dia tinggal lagi, menyakitkan akhirnya. Ya seperti itulah untuk MHKI, akum-akum saja dari 92 sampai 90 mah. SL jika closing di bawah 90, TP nanti di 95 sampai 100, itu aja terus berulang-ulang, ya kan? Gitu cara mainnya tuh, lihat. Dia bikin jarum suntik, turun lagi, sideways lagi, nanti jarum suntik lagi, ya nyuntik-nyuntik terus ini mah. Tapi boleh bagi teman-teman yang suka kesabaran ya, boleh. Lanjut ada Ratu. Wow, naik dia 10% ya, cakep. Kalau kita melihat dari Broksum, coba cek Broksumnya Ratu, menarik XAZ PMG, lanjut lah ini untuk Ratu, bagus, boleh dipantau untuk Ratu. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang, ini memang agak telat ya. Bagi teman-teman yang belum punya barang, ini agak telat karena dia udah naik 10%, kita baru masuk, mungkin ya resiko sih. Kalau teman-teman suka boleh aja bikin area beli 4.800 sampai 4.600 atau 4.500 gitu lah ya. 4.800 sampai 4.500, SLD 4.200 gitu aja untuk Ratu. Potensi dia lanjut ke 5.000 sampai 5.400. Kalau kita melihat dari technical daily, menarik, MACD-nya cakep, RSI pun bagus. Ya, boleh dicoba untuk Ratu. Boleh dicoba. Tapi mungkin memang agak telat karena dia udah sempat naik 10% ini. Berarti Om kalau kayak gini gimana strateginya? Tunggu dia koreksi sedikit. Tunggu koreksi ke harga 4.700 ke. Itu kalian cicil masuk 4.700 sampai 4.500. Karena kita untuk mengantisipasi dia udah naik 10%, ini lumayan loh, bandarnya udah di bawah berarti kan. Kalian bahaya nanti. Seperti itu ya untuk Ratu ya. Lanjut ada MAPA. Salah. MAP B bukan A. Untuk MAPA dia terkoreksi ya, 2,94% di harga 660. Secara teknikal secara Broksum dia B aja, tidak menarik, tidak jelek, netral berarti ya. Kita cek langsung dari teknikalnya. Untuk MAPA ini dia masih tertahan di garis warna ungu, itu ada di 650. Jika dia jebol 650 mungkin akan tambah turun lagi ya. Namun secara MACD dan RSI dia harusnya tidak lanjut turun lagi. Nah kalau seperti ini kasus MAPA, dia bagusnya berarti sideways dulu. Sideways, setelah selesai sideways baru dia mau naik kembali ya. Untuk MAPA ini dia nggak boleh jebol 650 intinya. Target masih ada ke 700 lagi sampai 750 lah untuk MAPA. Itu untuk MAPA ya. Secara MACD mulai oke, RSI pun mulai oke. Itu daily. Secara weekly dia ada pantulan, harusnya menarik ini besok. Tanggal 8 ini harusnya ada pantulan lanjut naik kembali untuk MAPA ya. Kalau kita melihat dari weekly, ya sip. Boleh dicicil-cicil. Silahkan. Tunggu dia koreksi, berarti tunggu di harga 630-an. SL di 600 saja. SL 600 aja untuk MAPA. Ini weekly-nya cakep. Lanjut saham yang terakhir ada Main. Ini saham belum lama ya, Main. Menguat 4,39% di harga 476. Secara Broksum dia menarik, ada akumulasi. Idih, cakep. Broksumnya bagus nih. Kalau dari teknikal, karena dia baru IPO ya, jadi teknikalnya belum full. Daily pun dia belum full. Oke. Dailynya menarik lah ya. Coba time frame yang terdekat 2 jam. Ada potensi dia naik ke harga 490 sampai 500-an lagi, nih ada potensi. Kalau mau nunggu di 470 boleh. Silahkan kalau mau nunggu di 470 ya. 470 sampai 460 area beli, TP nanti di 490 sampai 500 itu ya. Kalau mau nunggu gitu boleh nih kan, bagus kan. Secara time frame terdekat dia juga bagus-bagus.
time frame 2 jam, time frame 4 jam, bagus-bagus. Jadi untuk main kesimpulannya boleh dicoba untuk main ya. 470 sampai 460, TP nanti di 490 sampai 500 ke atas. Itu untuk main. Scalping aja tapi ya, gak usah swing, gak usah. Ini scalping aja. Itu aja mungkin untuk video yang keempat. Sampai jumpa kembali di video yang kelima. Bye bye.